Awalnya tumbuhan itu kan awalnya apa? Tumbuh dari air masuk tanah, tumbuhlah tumbuhan. Begitu tumbuh, lama-lama datang musim kering. Begitu musim kering, datanglah angin. Tumbuhan tersebut kering, daunnya habis lama-lama. Kemudian tumbuhannya banyak yang berguguran, banyak yang hancur. Begitulah kehidupan dunia. Ente lahir awalnya, begitu lahir itu tumbuh besar, lama-lama sakit, datang penyakit, lama-lama apa? Mati. Dunia begitu, udah selesai. Jadi kata Allah Ta'ala, ente dunia jangan ente mau bangga-banggain dunia, padahal dunia sebentaran habis, selesai, habis sirna. Bukan dunia yang harusnya ente perbanyak, tapi baqiyatus salihah. Ini semua satu rangkaian dengan cerita wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Baik. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض هذا مثل آخر للدنيا. Ini perumpamaan lain untuk dunia. Perumpamaan lain untuk dunia. Wa biharajihal khada'. Sebentar. Sallu ala Rasulillah. Nah, dan kekacauannya yang menipu, wa biharjihal khadi', dan kekacauannya yang menipu. Itu yushbihu masalal jannatain fil fana' waz zawal. Mirip seperti perumpamaan jannatain, dua kebun tadi, fil fana' dalam hal kebinasaan waz zawal dan hilang. Wal makna ayat ini sekarang apa? Idrib ya Muhammad linnas, maka berikanlah contoh wahai Muhammad untuk orang-orang. Contoh apa? Masalah hadhil hayatid dunia. Perumpamaan kehidupan di dunia ini, fi zawaliha, di dalam hilangnya kehidupan dunia, wa fanaiha, dan binasanya, wa inqidaiha, dan akan berakhirnya kehidupan dunia. Itu perumpamaannya seperti apa sih? Hidup kita di dunia seperti apa perumpamaannya? La tanam ya walad, siapa namanya? Agil, tawadda ya Agil. Tawadda ya Agil. Nah, perumpamaannya seperti apa? Perumpamaannya seperti ma'in, seperti air. Perumpamaan hidup kita di dunia nih seperti air, nazala minas sama, turun dari langit. Fa kharaja bihi nabat, maka gara-gara air yang turun dari langit itu, kharaja bihi, dengan air tersebut, an-nabatu, tumbuh-tumbuhan. Wafiyan ghaziran, tumbuh-tumbuhan yang lebat. Wafiyan ghaziran, tumbuh-tumbuhan yang lebat. Wa khalata ba'duhu ba'dha, yang satu sama lain saling bercampur. Tumbuhan itu kan dia numbuh masing-masing, tapi saking lebatnya satu sama lain seolah-olah menyatu yang namanya tumbuhan tersebut kan. Yang paling bercampur satu sama lain. Min kasratihi, karena saking banyaknya, wa takathufihi, dan karena saking tebalnya tumbuhan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ya, air turun dari langit, masuk ke dalam tanah, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang lebat, tapi kemudian fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Enggak lama kemudian saran nabat, fa asbaha hashiman ay saran nabat, tumbuh-tumbuhan tersebut jadi hashiman. Apa artinya hashiman? Mutakassiran minal yabis, mulai pada patah, mulai pada lapuk, minal yabis, dari kekeringan. Mutafattitan tansifuhur riyah, dia bercerai-berai, berarakan. Kalau bahasa Betawinya mutafattit itu berarakan, tumbuh-tumbuhan itu. Tansifuhur riyah, karena ditiup oleh angin. Datal yamini wa datal shimal, ke kiri dan ke kanan. Awalnya tumbuhan itu kan awalnya apa? Tumbuh dari air masuk tanah, tumbuhlah tumbuhan. Begitu tumbuh, lama-lama datang musim kering. Begitu musim kering, datanglah angin. Tumbuhan tersebut kering, daunnya habis lama-lama. Kemudian tumbuhannya banyak yang berguguran, banyak yang hancur. Begitulah kehidupan dunia. Ente lahir awalnya, begitu lahir itu tumbuh besar, lama-lama sakit, datang penyakit, lama-lama apa? Mati. Dunia begitu, udah selesai. Allah ngasih kita perumpamaan tentang dunia, terus ente mau habis-habisan, mati-matian ngurus dunia, ujung-ujungnya ente bakal mati. Percis seperti tumbuhan. Awalnya turun air dari langit ke tanah, jadilah tumbuhan. Tumbuhan itu besar,
sampai datang musim kemarau, habis daunnya lama-lama kering, lama-lama mati, selesai. Ente hidup juga begitu. Terus ente mau habisi hidup ente buat itu? Ya bahlul, ya jahil, ente ngerasa hidup bakal abadi sampai ente nggak beramal buat akhirat. Itu perumpamaan untuk kita afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Allah Subhanahu wa taala Maha qadiran 'ala al-ifna wal ihya. Allah mampu untuk membinasakan wal ihya dan untuk menghidupkan. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Enggak ada sesuatu apapun yang membuat Allah tidak mampu. La yu'jizuhu syai', enggak ada sesuatu apapun yang membuat Allah tidak mampu. Fil ardi wala fis sama', baik di bumi atau di langit. Allah lanjutkan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-amwal wal aulad, al-mal wal banuna al-amwal wal aulad. Itu apa sih sebenarnya? Cuma zinatul hayatid dunia. Dia cuma sekedar menjadi hiasan hadhil hayatil faniyah, kehidupan yang sirna ini. Naam. Dzalika mathaluha. Itu yang tadi disebutkan adalah perumpamaan tentang dunia yang tadi disebutkan tuh, pohon tumbuh-tumbuhan yang kemudian hancur enggak lama kemudian. Wa hadhihi zinatuha, sedangkan anak-anak harta itu adalah hiasannya. Semuanya itu baik dunianya atau hiasannya. Kalau tadi kan dunianya tuh yang diumpamakan seperti tumbuhan yang nggak lama kemudian mati, itu kan dunianya. Anak-anak dan harta adalah hiasannya. Ini semua wal qul ila fana'in wa zawal. Baik tumbuhan, baik dunia, baik harta, baik anak, semuanya ila fana'in wa zawal. Ila on the way, OTW, menuju fana'in wa zawal, menuju kebinasaan dan hilang. La yaghtar bihal ahmaq, la yaghtar biha illal ahmaq al jahul. Yang tadi anak katakan tuh, tidak tertipu dengan dunia dan hiasan dunia kecuali al ahmaq al jahul, orang yang bodoh, yang tolol begitu. Karena al ahmaq itu bodoh kuadrat. Ahmak itu artinya bodoh kuadrat, tolol udah. Jahul itu dari jahal istiqot mubalaghah li kasratin fa'alun au faul, bodoh, tolol, udah tahu habis bakal mati semuanya, ente masih tertipu, ente masih rela ngorbanin akhirat ente demi dunia. Adal ahmak al jahul. Ulama mengatakan udah ahmak jahul, begonya udah super, udah jelas ya. Nah. La ilaha illallah. Sebentar. Assalamualaikum. Nah. La ilaha illallah. Jelas? Maka jangan tertipu dunia. Jangan disedihin dunia, jangan dibanggain dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, peninggalan-peninggalan yang baik itu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Thawaban dari segi pahala, dari segi ganjarannya, wa khairun amala, dan harapannya lebih baik. Amalan itu kan harapan. Peninggalan-peninggalan yang baik, yang soleh, amal-amal soleh itu lebih baik dari segi pahala dan dari segi harapan untuk kebahagiaan dunia akhiratmu. Apa yang dimaksud baqiyatus sholihah di sini? Di sini ada ulama beda-beda, ada beberapa versi dan semuanya masuk. Menurut Anas semuanya masuk karena bahasa Al-Quran di sini umum, peninggalan-peninggalan yang soleh itu umum bahasa Al-Quran. Makanya ulama beda-beda penafsiran. Ada yang menafsirkan baqiyatus sholihah adalah a'malul khair. Tuh lihat, a'malul khair wal baqiyatus shalihat. Intabi, perhatikan apa yang dimaksud dengan baqiyatus shalihat. Ada yang mengatakan baqiyatus shalihat adalah a'malul khair, adalah amal-amal baik. Amal khair itu kan tabqa thamaratuha, buahnya, hasilnya akan tabqa, akan kekal abadal abad, selama-lamanya. Fahiya khairu ma yu'ammiluhul insan wa yarju' indallah. Amal-amal baik yang buahnya itu akan abadi selama-lamanya adalah khairu ma yu'ammiluhul insan, adalah hal terbaik yang diangan-angankan oleh manusia. Wa yarju, dan diharapkan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu baqiyatus shalihat, a'malul khair. Jadi makna pertama baqiyatus shalihat adalah amalul khair. Kemudian qala Ibnu Abbas, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang dimaksud baqiyatus shalihat apa? Al baqiyatus shalihat hiya shalawatul khamas.
Yang dimaksud baqiyat shalihat adalah salat 5 waktu. Ya sebenarnya salat 5 waktu masuk dalam a'malul khair. Fahiya khairun. Naam. Wa anhu aidan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga, versi lain penafsiran Abdullah bin Abbas. Yang dimaksud dengan baqiyat shalihat annaha kullu amalin salih min qaulin aw fi'lin yabqa lil akhirah. Ya. Kullu amalin salih, setiap amal saleh. Baqiyat shalihat setiap amal saleh min qaulin aw fi'lin, baik perkataan aw fi'lin atau perbuatan, yabqa lil akhirah, yang mana dia kekal untuk akhirat. Itu disebut baqiyatus shalihat. Termasuk anak-anak soleh. Anak-anak soleh yang ngedoain kita setelah kita meninggal dunia, waladun salihin yad'ulah, yang ngedoain orang tuanya setelah dia mati. Nah, itu termasuk baqiyatus shalihat. Wa fil hadis, dan dalam hadis Nabi mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hunnal baqiyatus shalihat. Nah, kata Nabi, zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu adalah baqiyatus shalihat. Jadi ada beberapa penafsiran nih. Penafsiran yang pertama, Ibn Abbas mengatakan baqiyatus shalihat adalah apa tadi? Salat 5 waktu. Kemudian yang kedua mengatakan baqiyatus shalihat adalah kullu amalin, setiap amal saleh itu baqiyat shalihat. Ada hadis yang mengatakan baqiyat shalihat adalah zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu baqiyatus shalihat. Jelas atau tidak? Jadi kata Allah Ta'ala, ente dunia jangan ente mau bangga-banggain dunia, padahal dunia sebentaran habis, selesai, habis sirna. Bukan dunia yang harusnya ente perbanyak, tapi baqiyatus shalihat. Ini semua satu rangkaian dengan cerita wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya, mereka kan membangga-banggakan hartanya sampai meremehkan orang kafir. Orang-orang muslim yang mukmin, orang-orang muslim sahabat Nabi. Saya masuk Islam tapi orang kafir nih, orang-orang miskin kesampingin dulu nih. Jangan digabungin sama kita. Sombong dia dengan hartanya. Allah ceritakan akhirnya kisah sahibul jannatain. Bagaimana sombongnya dia dengan harta, enggak menyebabkan dia selamat. Habis hartanya, dianya masuk neraka. Tapi yang mukmin, hartanya disedekahkan, dianya malah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia enggak bisa diarepin, habis. Dunia yang kita kumpulin habis, sekaya apapun habis. Sebutin aneh satu aja raja yang paling kaya, yang paling dahsyat kekayaannya sampai sekarang masih hidup. Yang enggak mati. Sebutkan. Yang bisa abadi, yang kekal, kita nggak ambil pelajaran dari ini semua. Tapi lihat para ulama-ulama yang mendedikasikan hidupnya buat akhirat, para aulia, mereka udah mati 500 tahun lalu, 1000 tahun lalu, tapi namanya masih dikenang, kuburannya masih diziarahin, namanya masih difatihahkan. Mungkin waktu hidupnya makannya susah, mungkin waktu hidupnya duitnya nggak ada, mungkin waktu hidupnya mungkin. Tapi apa yang terjadi? Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun. Naam. La ilaha illallah. Jelas atau tidak? La ilaha illallah. Tinggal sedikit lagi nih. Naam. Wa yawma nusayyirul jibala. Naam, ente enak duduk dengerin. Aneh ngoceh lagi puasa-puasa. Kalau enggak puasa nih sambil ngajar sambil minum es teh manis ini. La ilaha illallah. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barzatan wa hasyarnahum wa lam nughadir minhum ahada. Kita baca cepat ya. Ini setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana keadaan nanti di yaumil qiyamah. Ya, masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Bagaimana mereka banggakan hartanya, padahal akan menghadapi hari kiamat habis semua hartanya. Yang selamat yang beriman kepada Allah. Lamma dzukirad dunya, lamma dzakara dunya wa ma'alaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dunia wa ma'alaha dan akibat daripada dunia. Dzakaral qiyamata wa ahwalaha. Allah sebutkan hari kiamat wa ahwalaha, dan kegentingan yang terjadi di hari kiamat. Ay wadhkur yawma nazilul jibal min amakiniha wa yawma nuzilul jibala yawma nuzilul jibala min amakiniha wa nusayyiruha kama nusayyirus sahab fanaj'alaha haba'an mumbatha. Naam, ingatlah wahai Muhammad, yawma nuzilul jibal, hari ketika kami menghilangkan jibal atau menggeser jibal gunung-gunung min amakiniha, dari tempat-tempatnya. Gunung ini kan kokoh, tancapan ini kan kuat, gunung ini kan paku-paku bumi.
tapi nuziluha min amakiniha, kami geser dari tempat-tempatnya itu gunung, kata Allah. Wa nusayyiruha, dan kami gerakkan, kami jalankan, kama nusayyirus sahab, bagaimana kami jalankan itu namanya apa? Sahab. Awan bergeser nggak? Bergerak nggak awan? Ntar di hari kiamat gunung-gunung nih, tempat kita mondok di sini nih, ini bakal bergeser satu sama lain, gunung dengan gunung, sebagaimana awan-awan bergeser satu sama lain, ya ikhwan. Sallallahu alaihi wasallam. Fanaj'alha haba'an mumbassa. Di surat Waqiah itu udah baca nih, haba'an munbassa. Apa arti haba'an munbassa? Dia menjadi haba, menjadi apa namanya, menguap seperti debu. Munbassa, yang bercerai-berai, berpencar-pencar. Gunung-gunung tuh terbang-terbang kayak debu, mencar-mencar. Haba'an mumbassa. La ilaha illallah. Wa taral arda barizatan, dan kau melihat bumi zahiratan lil'iyan, dalam keadaan nampak kasat mata. Laisa 'alaiha ma yasturuha min jabalin wala syajar. Enggak ada yang menutupi bumi tersebut min jabalin wala syajar, daripada gunung, wala syajarin, dan pohon, wala bunyan, dan bangunan-bangunan. Qad quli'at jibaluha, telah dicabut gunung-gunungnya, wa hudima bunyanuha, dan telah diratakan, telah dihancurkan bangunan-bangunannya. Fahya barizatun zahirah, bumi jadi terlihat nampak jelas, ujung ke ujung kelihatan. Kan kalau sekarang kan yang menghalangi kita apa? Gunung-gunung, bangunan-bangunan kan yang menghalangi pandangan kita. Tapi nanti barizah, Allah jadikan itu semua gunung-gunung dicabut dari tempatnya, terbang itu gunung-gunung, habis bangunan-bangunan, hancur, rata itu bumi, nampak ujung ke ujung sepanjang mata, saking udah nggak ada gunung, nggak ada apa-apa. Pas dasar itu apa yang terjadi? Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami bangkitkan mereka. Hasyarnahum ay jama'nal awwalin, kami kumpulkan orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang di akhir zaman, limauqifil hisab, untuk mereka semua dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka semua berdiri menunggu dihisab di hadapan Allah. Falam nughadir minhum ahada illam natruk ahadan minhum, tidak ada satupun yang kami tinggalkan pada saat itu, kata Allah taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita itu hari insyaallah. Wa uridu ala rabbika saffan, ay uridu ala rabbil alamin mustaffin. Itu semua manusia tuh dari zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, uridu, mereka dibentangkan ala rabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mustaffin, dalam keadaan berbaris, dalam keadaan berbaris. La yahjubu ahadun ahadan, enggak ada satu sama lain yang enggak ada satupun yang menghalangi yang lain. La yahjubu ahadun ahadan, enggak ada satupun yang menghalangi yang lain. Semuanya baris di padang mahsyar. Wa fil hadis, di hadis Nabi mengatakan, yajma'ullahu al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahid sufufan. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan al-awwalin, orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang di akhir zaman, semuanya, yang dulu, yang sekarang, semua dikumpulkan fi sa'idin wahid, di satu pelataran, sufufan, dalam keadaan berbaris, fi sa'idin wahid, di satu pelataran, sufufan, dalam keadaan berbaris. Dan itu rata tuh semua. Kenapa? Karena gunung-gunung udah dicabut, gunung-gunung udah dicabut, bangunan-bangunan udah hancur, rata semuanya, habis dikumpulin semua Allah, baris semuanya. Qala Muqatil, berkata Sayyidina Muqatil dalam tafsir ayat ini, ayyu'raduna saffan, mereka dibentangkan soffan, dalam keadaan soffan, soffan ba'da soffin, satu baris demi baris lainnya, satu baris demi baris lainnya, artinya berbaris-baris. Kasufufis salah, seperti sof dalam salat. Kullu ummatin wa zumratin soffan, setiap umat dan setiap kelompok satu sof. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ketika dikumpulkan, kan kemarin banyak orang-orang kafir yang ingkar kan, yang merasa dirinya nggak akan dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya nggak akan, hidupnya di dunia tuh seolah-olah kayak abadi, atau seolah-olah setelah di dunia ini selesai, nggak ada pertanggungjawaban semuanya. Apa kata Allah ketika itu? Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, kalian telah datang kepada kami
ayyuqalu lil kafirin, dikatakan kepada lil kuffar, kepada orang-orang kafir, ala wajhi taubih wa tagri', sebagai bentuk taubih, celaan kepada mereka. Laqad ji'tumuna hufatan uratan la syai'a ma'akum minal mal wal walad kahayatikum hina khalaqnakum awwal marrah. Sekarang kalian telah datang kepada kami hufatan, dalam keadaan enggak pakai sendal. Hufatan ay yamahafi, hufatan dalam keadaan tanpa alas kaki, uratan dalam keadaan tanpa busana. La syai'a ma'akum, kalian enggak bawa apapun, minal mal wal walad, daripada harta dan anak, kahayatikum hina khalaqnakum awwal marrah. Naam, sebagaimana bentuk kalian hina khalaqnakum, ketika kami ciptakan kalian, awwal marrah, pertama kali. Itu ketika dibangkitkan semuanya telanjang bulat, nggak ada yang pakai alas kaki ketika dibangkitkan saat itu. Sebagaimana awal kita lahir. Ada yang lahir pakai baju di sini? Hah? Ada yang lahir berarti ada butiknya dalam perut tuh. Nggak ada lahir pakai baju, nggak ada yang pakai sendal begitu lahir. Nanti kita dibangkitkan seperti itu. Kama khalaqnakum awwala marrah. Itu maksudnya kama khalaqnakum awwala marrah. Kata Allah Ta'ala kepada mereka orang kafir, bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Ai za'amtum, kalian mengira, kalian mengklaim, an la ba'tha wala jaza, enggak akan ada hari kebangkitan, enggak akan ada jaza, hari pembalasan, wala hisab, enggak akan ada hari perhitungan, wala iqab, enggak akan ada hari hukuman. Kalian dulu orang kafir ngerasa enggak akan ada ini semua, sekarang kalian kami bangkitkan semuanya. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita selamat tuh hari, ya Rabb. Nah, ketika dibangkitkan kemudian ditunjukkan amal-amal catatannya, apa yang terjadi? Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqin mimman fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Ketika itu wudi'al kitab, ketika mereka dibangkitkan, wudi'al kitab ay wudi'at sahaifu a'malil bashar, dibentangkan itu sahaifu a'malil bashar, catatan-catatan amal manusia, wa uridat alaihim, dan dibentangkan untuk mereka, ditunjukkan kepada mereka. Ketika ditunjukkan itu amal, ya, dari kita balik sampai kita mati lengkap. Wa yaqulun, akhirnya mereka mengatakan fataral mujrimina musyfiqina man fihi, maka engkau ketika itu akan melihat mujrimin musyfiqin mimma fihi, orang-orang mujrim musyfiqina mimma fihi, ay fataral mujrimina, orang-orang mujrim, para penjahat-penjahat yang selalu melanggar aturan Allah, yang selalu maksiat, na'udzubillah min dzalik, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyfiqin ay khaifin, ketakutan. Begitu dibentangkan buku amalnya, ketakutan, mimma fihi, dari apa yang ada di dalamnya, minal jaraimi wa dzunub, daripada dosa-dosa, wal jaraim, dan perbuatan-perbuatan keji, wa dzunub, dosa-dosa. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan ya wailatana, alangkah celakanya kami, ayya hasratana, alangkah menyesalnya kami, wa ya halakana, alangkah celakanya kami, ya hasratana, alangkah ruginya kami, wa ya halakana, alangkah celakanya kami, ala ma faratna fi hayatina, atas semua kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan fi hayatina dunia, di kehidupan dunia kami. Baru tuh di situ baru nyesel dia. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ma sya'nu hadzal kitab, nih kitab macam apa nih? La yatruku saghiratan, enggak meninggalkan dosa kecil, wala kabiratan, atau dosa besar, atau enggak meninggalkan hal kecil atau hal besar, illa ahsaha ay illa dhabataha wa ahata biha, kecuali dicatat semuanya, wa ahata biha, dan semuanya dicakup. Oh, bingung orang-orang mujrim tuh, yang pendosa-pendosa, bingung. Kok bisa ada semua nih? Yang Anda lakuin di kamar orang nggak ada yang tahu, kok di sini ada. Yang Anda korupsi waktu itu nggak ada CCTV, nggak sampai ketahuan polisi, nggak sampai terungkap KPK, kok di sini ada. Pembunuhan yang Anda udah berhasil rekayasa, kata penjahat itu. Yang udah Anda balik, yang korban jadi pelaku, yang pelaku jadi korban, seolah-olah bela diri dan lain sebagainya. Di dunia berhasil, lolos di pengadilan dunia, kok di sini semuanya lengkap ada. Kitab macam apa ini? Hati-hati. Yang mau melakukan dosa diam-diam ingat-ingat ayat ini. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa, ya Rabb, Allahumma la taj'alna minal mujrimin. Allah, Anda ingat
jangankan buka buku catatan amal, ente dapat panggilan surat coklat dari polisi buat penyidikan aja udah ketakutan pasti. Surat coklat polisi, terduga pelaku dapat surat, wah kepikiran, waduh Anda mau diperiksa urusan apa? Satu kesalahan, masuk ke kejaksaan, di BAP jadi BAP segini. Itu satu kejadian di sidang depan hakim. Itu baru satu kejadian. Wah ini yang nyusut manusia. Bisa ditutupin, bisa direkayasa, bisa bohong, bisa lain sebagainya. Yang ngusut manusia. Satu kesalahan diusut berminggu-minggu, berbulan-bulan, nanti sidang baru selesai. Dihukum habis itu. Itu ketakutannya luar biasa. Oh kalau pertama kali kena bisa kencing-kencing itu saudara. Nangis-nangis itu. Itu satu kesalahan. Karena ingat waktu dikriminalisasi dengan Undang-Undang 14 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 46 pasal 14 ayat 1 dinyatakan menyebarkan berita bohong menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat gara-gara ngomong baik-baik saja. Urusan omongan baik-baik saja di satu tempat. Imam besar Al-Walid di penjara vonis 2 tahun, pada akhirnya anak 1 tahun penjara. Hari ini sekarang pasalnya sekarang dihapus di MK karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Kita udah keluar selesai di penjara baru pasalnya dihapus saudara. Masya Allah tabarakallah. Kita lewatin pembahasan itu. Yang mau aneh inti satu masalah diusut itu BAP-nya tebalnya segini, anak ngalamin. Sidangnya 2 bulan lebih, saksinya sampai lebih dari 20 orang, cuma satu masalah doang diusut. Bagaimana dosa-dosa kita yang di kamar yang kita lakuin yang orang nggak tahu? Bagaimana kebohongan kita yang orang nggak tahu? Allah tahu. Kalau nggak diampunin sama Allah. Bagaimana dosa kita sama fulan sama alan, zalim kita sama fulan sama alan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa. Kalau mau ngelakuin dosa pikir-pikir dulu ayat ini, ingat-ingat ayat ini. Udah siap ente baca catatan itu nanti ketika di akhirat. Kalau ente udah siap, fadhal, monggo. Kalau ente siap silahkan. Tapi kalau ente nggak siap nanti baca catatan itu, jangan coba-coba ente nodai catatan itu dengan maksiat. Ya Rabb, mudah-mudahan dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampunin sama Allah, dihapus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa bedanya afuun sama ghafur? Al-afu sama ada sebagian ulama menjelaskan kalau al-afu fa'fu anna itu dimaafkan dan dihapus, nggak ada bekasnya. Tapi kalau sekedar memaafkan saja, kalau mengampuni saja diampunin tapi masih berbekas. Tapi kalau afu sudah dimaafkan, di situ sifat afu itu seolah-olah nggak pernah terjadi, dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Jadi anda ingatkan, ini salah satu gunanya belajar tafsir ini. Kalau ente mau maksiat, tergodaan itu tahu maksiat, ingat ayat ini. Sanggup nggak ente nanti baca catatan amal ini? Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kalau ente udah tergerak hati untuk jadi orang jahat, ingat ayat ini. Udah siap ente masuk kategori mujrim yang nanti di akhirat fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya dari kita balik sampai kita meninggal, lengkap tempatnya, lengkap jamnya, lengkap detiknya, lengkap perbuatannya, lengkap. Belum lagi nanti dengan kesaksian yang di surat Yasin. Yauma al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu mulut tuh hari dikunci, nggak bisa bela diri. Tangan ngomong ya Allah ya Rabb saya begini. Ini ada kaitannya dengan catatan ini. Kakinya ngomong ya Allah ya Rabb saya melangkah ke tempat ini berbuat dosa. Ya Allah ya Rabb saya melangkah ke tempat ini berbuat dosa. Ya Allah ya Rabb bla 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 dan seterusnya. La ilaha illallah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wajadu ma 'amilu hadira. Ay maktuban muthbatan fil kitab, dan mereka wajadu mendapatkan ma'amilu apa yang mereka lakukan hadira, ay hadira maktuban muthbatan fil kitab, ada muthbat tercantum fil kitab, di kitab tersebut, di catatan amal. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Tuhanmu enggak akan menzalimi siapapun, enggak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay la yu'aqibu insanan bighairi jurmin, Allah enggak akan zalim. Allah la yu'aqibu insanan, Allah enggak akan mengiqab, mengadab seseorang bighairi jurmin, tanpa kesalahan.
tanpa kejahatan yang dia lakukan. Wala yanqusu min thawabil muhsin, wala yanqusu, bukan yunqisu, wala yanqusu min thawabil muhsin, dan Allah enggak akan mengurangi pahala dari orang yang berbuat baik. Allah itu la yadhlim ahada. Fahimtum? Jelas?